Memahami tinggi metasentrik dengan konsep penting kestabilan kapal. Pernah nggak sih kalian tuh melihat kapal yang oleng diterpa ombak atau terguncang-guncang di laut? Kenapa sih ada kapal yang tetap tegak walaupun terguncang-guncang, sementara yang lain bisa terbalik hanya karena beban bergeser sedikit? Jadi jawabannya itu ada pada satu konsep penting dalam ilmu hidrostatis, yaitu tinggi metasentrik. Kestabilan kapal bergantung pada 3 titik utama, yaitu yang pertama itu ada titik berat pada bagian pusat massa kapal. Itu ada pada bagian yang pada digambar yang ada di garis-garis panah itu. Yang kedua itu ada titik apung pada bagian pusat gaya apung dari air, yaitu terletaknya pada bawah kapal seperti yang di panah. Yang ketiga ada metasentrum. Jadi tinggi metasentrik ini adalah gaya jarak vertikal antara titik berat dan metasentrum. Jadi ketiga titik ini menentukan apakah kapal akan tetap tegak, miring atau terbalik, seperti contoh yang pada gambar tersebut. Jadi rumus sederhananya itu GM sama dengan BM min BG, di mana BM adalah jarak antara titik apung dan metasentrum dan BG adalah jarak antara titik berat dan titik apung. Nilai GM ini menunjukkan seberapa besar kemampuan kapal untuk kembali tegak setelah miring. Berdasarkan nilai GM, kapal dapat dikategorikan menjadi yang pertama itu stabil. GM itu sama dengan positif. Jadi dia tuh walaupun terguncang-guncang, dia walaupun miring dia tetap bakal tegak kembali. Yang kedua tuh netral, dia akan tetap diam saja. Yang ketiga itu labil, jadi di game itu negatif, jadi dia bakal terbalik seperti tadi ya. Nilai game yang besar membuat kapal cepat kembali ke posisi yang tegak, tapi terlalu besar dapat menyebabkan gerakan rolling atau tidak nyaman, seperti terguncang-guncang yang sangat miring banget. Contoh sederhananya itu sebuah model kapal memiliki yang memenuhi bidang permukaan air. Ya berikutlah ini rumus. Jadi ini adalah pelaksanaan praktikum tinggi metasentrik. Yang pertama itu mengisi air pada sebuah wadah. Yang kedua itu mengukur lebar ponton. Seperti pada video tersebut dengan menggunakan penggaris. Kemudian mengukur panjang ponton. Ya seperti video tersebut. Yang kedua, atur letakkan ponton pada air yang wadah yang sudah diisi air tersebut. Kemudian atur letak beban geser pada tiang sehingga pusat gravitasi terjadi pada puncak ponton. Jadi hal ini ditentukan dengan memakai mata pisau dengan menggantungkan benar atau senar di sebuah tiang vertikal. Kemudian ukur posisi pusat berat dari dasar ponton. Kemudian isi tangki volume metasentrik dengan air dan diampungkan ponton di atas serta pastikan bahwa massa pengatur tepat pada posisi tengahnya. Jadi
Setelah itu ini akan menggeser massa pengatur ke sebelah kiri atau ke kanan dari pusatnya dengan bertambah sejauh 10 mm. Jadi bertahap gitu sampai ujung mistar. Dan ini kami sedang melakukan penggeseran massa pengatur ke sebelah kiri dulu ya. Kemudian kami mengatur dengan menggeserkan 10 mm perlahan. Dan kami mencatat hasil dari pergeseran 10 mm akan terjadi berapa. Kami akan mencatat perubahan sudut garis bandul untuk setiap kedudukan bandul tersebut. Dan ini adalah udah sampai ujung mistar skala dan tidak bisa lagi digeser bebannya. Dan ini semisal ketika kita menggeserkan pada ujung tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.